Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita ketemu dalam pembahasan Dajjal, penghancur dan penyebar fitnah di muka bumi. Dajjal ini diambil dari bahasa Arab yang artinya adalah dicatat dengan tertutupi dan menutupi dengannya. Makna asal dari kata Dajjal atau ad-dajjalu adalah mencampur adukan atau merancukan dan mengaduk-aduk. Menurut hadis, Dajjal memiliki ciri fisik seperti cacat pada mata kirinya dan memiliki rambut keriting dan lebat. Sedangkan pendapat lain mengatakan mata kanannya yang buta, bukan mata kirinya. Ia memiliki perawakan pendek, terus berkaki bengkok, rambutnya keriting, buta sebelah. Dajjal adalah seorang anak Adam. Ia bukan dari golongan jin atau keturunan dari perpaduan manusia dan jin seperti yang disangkakan oleh sebagian orang. Ia mempunyai ciri-ciri yang jelas yang dapat dikenali oleh setiap mukmin apabila ia telah keluar, sekalipun orang awam ya. Di antara ciri-cirinya adalah seperti dua sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, hadis meriwayatkan sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal seorang laki-laki pendek, berkaki bengkok, keriting rambutnya, buta sebelah matanya, dan matanya kabur, tidak menonjol dan tidak juga cekung. Jika ia memperdayai kalian, maka ketahuilah bahwa Tuhan kalian tidaklah buta sebelah. Sahih hadis riwayat Ahmad 23144, Abu Dawud 4320. Dan ciri yang kedua disebutkan dalam hadis, tidak ada seorang nabi pun kecuali telah memperingatkan umatnya tentang Dajjal yang buta sebelah lagi pendusta. Ketahuilah bahwa Dajjal buta sebelah matanya, sedangkan Allah tidaklah buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya, di keningnya, yaitu kafir yang mampu dibaca oleh setiap muslim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tertulis di kening antara dua mata Dajjal, yaitu kaf, fa, ro. Nah, huruf Arab kaf, fa, dan ro ini mudah dikenali dan mudah dibaca oleh siapapun, oleh orang buta aksara sekendatipun. Periwayat hadis lain mengatakan ia terlihat masih muda. Ia seorang pemuda, posturnya gemuk, kulitnya kemerah-merahan, berambut keriting, dan matanya sebelah kanan buta, dan matanya itu seperti buah anggur yang masak, jadi tidak bersinar ya. Kemudian wajah Dajjal itu serupa dengan Abdul Uzza bin Khatan, yaitu lelaki Quraisy dan Huzza'ah yang hidup pada zaman jahiliyah. Tidak diketahui kapan turunnya Dajjal. Lantaran turunnya Dajjal ada kaitannya dengan hari kiamat. Sedangkan hari kiamat itu sendiri tidak ada yang mengetahui kapan terjadi, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarnya Dajjal merupakan tanda kiamat besar akan segera tiba, yang dimulai pada saat kaum muslimin sedang memiliki kekuatan besar, dan keluarnya dia adalah untuk mengalahkan kekuatan tersebut sebelum Dajjal keluar. Manusia diuji dahulu dengan kemarau dan kelaparan yang berkepanjangan serta tidak turun hujan. Dajjal muncul di perbatasan antara wilayah Syam dan Irak. Dari Wawas bin Sam'an radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan tentang Dajjal, sesungguhnya ia muncul di daerah perbatasan antara Syam dan Irak, sehingga
berbuat kerusakan di kanan dan kiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Dajjal terus akan merangsek masuk ke setiap negeri dengan membawa fitnahnya, termasuk negeri kita ini. Kecuali Makkah dan Madinah, lantaran semua jalan yang menuju ke sana dijaga malaikat dengan berbaris. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu negeri pun melainkan semua diinjak oleh Dajjal, kecuali Makkah dan Madinah. Semua jalan yang menuju ke sana dijaga dengan malaikat dengan berbaris. Maka berhentilah Dajjal di sebuah kebun di pinggir kota Madinah. Madinah berguncang 3 kali. Lalu keluarlah semua orang-orang kafir dan munafik dari kota Madinah menemui Dajjal. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan yang lain Dajjal tidak dapat masuk ke tempat masjid, yaitu Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, dan Masjid At-Tur. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad. Sedangkan pengikut Dajjal kebanyakan ini dari umat Yahudi, para wanita, orang fasik, kafir, dan munafik. Anak-anak hasil perzinaan atau di luar nikah ini sebagai pengikut Dajjal kelak. Para wanita yang seperti pria dan pria yang menyerupai wanita itu tidak luput juga dari kaum jelata ya, yang mengikuti Dajjal atau sebagai pengikut Dajjal. Kemudian Dajjal diterangkan dalam hadis memiliki kelebihan-kelebihan seperti halnya mukjizat para nabi. Kelebihan ini disebut dengan istidraj, yaitu sesuatu kemampuan atau kenikmatan yang diberikan oleh Allah tetapi digunakan untuk kemaksiatan. Dajjal sanggup menghidupkan orang mati yang ia bunuh, kemudian menyembuhkan orang buta, orang sakit lepra, dan akan menghidupkan orang mati, memunculkan kesuburan, membawa sungai, surga dan neraka, memerintahkan langit untuk hujan, maka turunlah hujan. Begitulah kehebatan Dajjal. Kemudian memerintahkan bumi untuk menumbuhkan, maka tumbuhlah tanaman-tanaman. Dia dapat melihat dan mendengar di banyak tempat pada waktu bersamaan, dan dia mempunyai keahlian untuk menipu manusia. Dengan kemampuan yang dimilikinya itu, maka ia akan menyatakan dirinya adalah Tuhan dan akan menipu manusia dalam berpikir. Ia mengatakan bahwa ia telah bangun dari kematian. Salah satu orang penting akan ia bunuh dan kemudian ia akan menghidupkannya. Sesudah itu Allah akan menghidupkan apa yang ia bunuh tersebut. Setelah itu ia tidak memiliki kekuatan ini lagi. Yang pada akhirnya Dajjal akan dikalahkan oleh Nabi Isa alaihissalam melalui pertempuran hebat. Menurut hadis riwayat dari Imam Muslim, Dajjal akan dibunuh oleh Isa di kota Lud. Di pintu gerbang kota tersebut, dalam atlas hadis An-Nabawi, Lud adalah kota yang terletak di dekat Baitul Maqdis atau Elia di Palestina dekat Ramlah. Lud merupakan salah satu kota yang berkembang di dataran Saron, yaitu 15 km dari tenggara Tel Aviv. Israel konon kota Lud dahulu menjadi tempat tinggal suku Benyamin. Kota sekitar luasnya 12.226 km persegi itu sudah muncul sejak periode Kan'an. Temuan tembikar di daerah tersebut menunjukkan kota Lud telah eksis sejak 5.600 hingga 5.250 sebelum Masehi. Demikian uraian tentang Dajjal dan siapa dan ciri-ciri Dajjal dan siapakah pengikut Dajjal kelak nanti.
kaum muslimin dan muslimat, semoga hal ini menjadi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya Zainal Abidin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.